ngomong di media seperti ini ya. Terakhir kali itu di hijab itu pun karena aku buka usaha sebenarnya. Aku sudah lama banget nggak kasih statement ya. Di sini aku kasih tahu bahwa sebenarnya sejak 2 tahun, benar berita yang beredar, sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam, dan selama 2 tahun ini aku belajar Islam, dan sampai sekarang juga aku masih belajar tentang Islam. Maka yang pertama, kalimat itu bisa menggugurkan semua dosa-dosa, dan belum dihitung sebetulnya dalam kalkulasi dosa, dihitungnya sebagai kesalahan dalam kemusyrikan total. Jadi nggak ada hitungan pahala, nggak ada hitungan dosa, karena semua kegiatannya nggak ada nilainya di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Kazep Official, channel kesayangan Anda semuanya. Teman-teman sahabat Kazep, ada yang lagi viral terkait ada salah seorang public figure ya, namanya Dr. Richard Lee. Beliau sekarang menjadi bagian daripada kita, menjadi umat muslim yang dibimbing langsung oleh Ustadz Dery Sulaiman dan juga Kohplik Xiao. Jadi beliau ini dimualafkan langsung oleh Ustadz Dery Sulaiman dan disaksikan oleh Kohplik Xiao. Semoga beliau istiqomah dalam keislamannya. Mari kita simak seperti ini videonya. Ngomong di media seperti ini ya. Terakhir kali itu di hijab itu pun karena aku buka usaha sebenarnya. Aku sudah lama banget nggak kasih statement ya. Di sini aku kasih tahu bahwa sebenarnya sejak 2 tahun, benar berita yang beredar, sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam, dan selama 2 tahun ini aku belajar Islam, dan sampai sekarang juga aku masih belajar tentang Islam. Ada beberapa hal yang membuat aku untuk sementara waktu selama 2 tahun ini memutuskan untuk menutupi. Sebenarnya dari awal itu aku diajarkan oleh Ustadz Dery dan dibimbing oleh Ustadz Felix Xiao. Mungkin beberapa kita sudah tahu, itu terlihat jelas lah ya. Dan aku meminta mereka berdua untuk merahasiakan hal ini. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena aku tidak ingin menyakiti hati orang lain. Karena bagaimanapun juga keluarga aku adalah keluarga non-muslim, aku harus menjaga perasaan mereka, dan aku juga punya alasan tersendiri untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berbuat, dan lain sebagainya. Aku tidak ingin ketika aku masuk Islam, aku malah menyakiti orang lain, apalagi menyakiti keluargaku, dan aku nggak mau itu banget ya, karena itu menurutku adalah hal yang privat antara aku dengan Allah, dengan Tuhan ya. Jadi aku nggak mau ketika aku agama Islam tapi malah nyakitin orang lain ya, menurutku itu tidak bijaksana. Yang kedua, aku tidak ingin dicap untuk mencari eksistensi terkenal karena Islam. Aku nggak mau. Aku bilang dengan Ustadz Felix Xiao, itu sebenarnya ada di, aku nggak tahu ya, episode 1 atau episode 2 kan, karena kemarin kita ada episode lagi. Aku ada ngomong dengan beliau itu 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu aku ngomong bahwa aku tidak ingin dikenal karena aku tuh Islam, karena aku mualaf, aku nggak mau. Aku pengen dikenal karena prestasi aku pengen dikenal karena karya aku pengen dikenal karena memang diriku. Dan agama itu adalah privat aku dengan Tuhan. Yang ketiga, aku pengen kasih edukasi ke masyarakat tentang agama Islam. Aku pengen ikut berdakwah, tapi dengan caraku. Aku kan bukan ustadz, ilmu keagamaanku juga rendah banget. Jadi aku pengen bikin acara dengan teman-teman, dan itu aku buktikan dengan karya. Jadi ini hasil selama 2 tahun yang aku lakukan. Jadi aku bikin podcast, dan podcastku juga konsepnya berbeda. Kalau semua orang bikin podcast, mungkin narasinya adalah Islam dengan Islam, sudah Muslim dengan Muslim ya. Menurut aku sudah hal yang biasa. Dan aku pengen bikin satu POV di mana satu orangnya ini non-Muslim dan ngeyel. Dan akulah yang akan menjadi orang yang ngeyel itu, yang akan bertanya dengan kekritisanku, pertanyaan dengan kebodohanku, pertanyaan dengan semua pertanyaan-pertanyaan yang liar ada di masyarakat aku tanyakan. Dan pada waktu itu Ustadz Felix dan teman-teman ustadzku yang lain itu semuanya support banget ya, semuanya support dan bimbing aku. Makanya aku bilang pada waktu download aku bikin tahun lalu itu adalah karya sebenarnya, itu adalah satu karya. Meskipun mungkin ada beberapa dari teman-teman meragukan atau dari teman-teman justru bilang, wah ini malah melecehkan. Menurut aku enggak ya. Mungkin justru karena program itulah orang-orang yang tidak mengenal Islam jadi lebih mengenal. Kan ada program-program tertentu. Mungkin ada teman-teman yang sudah Islam pengen belajar. Ada orang yang di luar sana yang belum kenal pengen belajar. Nah, aku pengen bikin forum seperti itu sebenarnya. Nah, itu teman-teman videonya, pernyataan beliau
ketika masuk Islam, dan ternyata beliau masuk Islam itu sudah 2 tahun lebih ya, tapi beliau menutupinya karena takut menyakiti orang lain. Masya Allah, sungguh mulia beliau ini ya. Dan ini tanggapan daripada Ustadz Adi Hidayat bagi orang yang masuk Islam atau orang non muslim yang masuk Islam. Bagaimana sih? Ini dia videonya. Pertama, saya turut mendoakan. I pray to Allah Subhanahu wa taala, may Allah bless you all of your time until you coming back to Allah Subhanahu wa taala, also for all of us. Saya bermohon semoga Allah senantiasa membimbing, merahmati Anda dan kita semua sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, singkat saja pertanyaannya. Kenapa seorang mu'allaf itu ketika memutuskan masuk Islam tidak dianggap semua dosanya atau digugurkan seluruh kesalahan dan dosa-dosanya? Sederhana. Karena kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang diucapkan oleh orang yang belum beriman dan memasuki pintu gerbang iman, maka kalimat itu sekaligus membuka lembaran baru dan menghapuskan semua yang telah berlalu. Dan akan dihitung semua hisab itu setelah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saking tingginya kalimat itu di hadapan Allah, maka yang pertama, kalimat itu bisa menggugurkan semua dosa-dosa dan belum dihitung sebetulnya dalam kalkulasi dosa. Dihitungnya sebagai kesalahan dalam kemusyrikan total. Jadi nggak ada hitungan pahala, nggak ada hitungan dosa, karena semua kegiatannya nggak ada nilainya di sisi Allah. Di kalimat syahadat yang diucapkan menjadikan hidup dia lebih bernilai, baru memiliki nilai di hadapan Allah. Karena dia baru punya nilai, yang lainnya nggak dianggap, maka semua kosong. Ketika kalimat diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dianggap kosong, jadilah kertas putih yang mulai diisi dalam berkehidupan. Maka semua amal Anda ketika masuk Islam akan mulai dihitung ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seakan lembaran baru yang menutup semua yang lainnya. Jelas ya? Sedangkan bagi kita yang telah bersyahadat atau menjaga syahadat dari sejak kandungan dan terlahir, maka amalnya sudah terhitung sejak dia mulai terlahirkan dari orang tuanya dan mulai dihisab sejak dia masuk masa balignya. Maka berbahagialah bagi yang telah masuk Islam, pertahankan. Berbahagialah bagi yang baru masuk Islam, bermu'allaf, karena mulai dibuka jalan hidup dan hilang semua yang buruk yang belakang. Dan jika ada yang telah masuk Islam melakukan kesalahan, berbahagialah karena kita diberikan jalan tobat untuk menghapuskan semua itu, sehingga adillah Allah bagi yang telah berislam dan bagi yang baru masuk Islam, sama-sama dosanya bisa digugurkan dan masuk dalam nilai kebaikan. Nah itu teman-teman ya, tanggapan daripada Ustadz Adi Hidayat bagi orang yang baru masuk Islam. Dan ternyata Masya Allah ya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dosa-dosa ketika dia seorang non muslim kemudian masuk ke dalam Islam. Jadi bersih lagi seperti bayi yang baru lahir. Begitu kira-kira teman-teman, dan sudah jelas hadisnya, sudah jelas dalilnya, sudah jelas karya-karya ulama atau keterangan daripada para ulama terkait orang yang baru masuk Islam. Semoga kita doakan Dr. Richard Lee ini istiqomah dalam ketaatannya, istiqomah dalam keislamannya, dalam keimanannya, mengimani Allah dan mengimani Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir hayatnya. Begitu kira-kira teman-teman, itulah doa terbaik dari kita sebagai saudara seagamanya. Kalau kemarin kan kita saudara sebangsa, artinya saudara setanah air gitu. Nah kalau sekarang ya saudara sebangsa, ya saudara seagama, saudara semuslim juga. Begitu kira-kira, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di share. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.